Permohonan pemindahan ibu kota negara Indonesia telah resmi disampaikan Presiden Jokowi dalam rapat tahunan MPR hari Jumat lalu di hadapan masyarakat Indonesia dan anggota DPR DPD RI membahas pemindahan ibu kota seakan tiada habisnya karena berbagai hal yang mengiringinya seperti rencana persiapan pembangunan dan lain sebagainya. Untuk membahasnya lebih lanjut telah hadir di studio Yayat Supriyatna, pakar tata letak kota atau pakar tata kota. Selamat pagi Kang Yayat. Selamat pagi Kang Ade. Sebetulnya kalau kota dan juga provinsi secara sudah tahu lah ya provinsi mana, kota mana dan juga lokasinya di mana sudah sama-sama tahu. Tetapi kan memang tidak bisa diungkapkan secara atau mendahului lah keputusan pemimpin. Tapi kita akan lihat dari politik, ekonomi, sosial, budaya, begitu ini pasti akan jadi pertarungan wacana nih. Secara politik gimana nih? Ini langkah yang tepat atau gimana? Kalau dilihat dari pidato Presiden di akhir pidato di depan anggota DPR itu jelas bentuk kesantunan politik. Artinya tidak menyebutkan lokasi tapi minta izin. Walaupun prosesnya sudah ada wacana sebelumnya. Jadi di dalam sidang resmi itu ada representasi semua lembaga tinggi negara untuk disampaikan. Artinya ini akan masuk ke tatanan diskusi dengan DPR depannya. Artinya gini. Proses teknisnya sudah dilakukan, Bappenas sudah berapa kali melakukan dialog, tim kajian sudah turun ke lapangan. Ini proses teknisnya, masuk ke ranah politik. Nah, artinya wacana ini akan digiring ke wacana politik untuk mendapatkan persetujuan. Dalam konteks dibentuknya rancangan undang-undang baru tentang ibu kota negara. Adanya undang-undang ini akan memperkuat komitmen jangka panjang. Karena ibaratnya begitu pindah, jangan pindah-pindah lagi kan. Artinya sudah ditetapkan ini ibu kota sampai kapan? Sampai selesai. Ketika penetapan itu haruskah sudah ada undang-undang? Karena kalau dari Menteri ATR sendiri sebetulnya ketika pemindahan cukup perpres saja baru nanti dilanjutkan dengan undang-undang. Perpres itu kan bentuk perintah amanat yang diberikan Presiden untuk mengeksekusi tindakan-tindakan baik teknis maupun prosedural lainnya. Jadi di sini dalam hal ini ketika Presiden mengeluarkan Perpres dibentuknya tim teknis pelaksananya ditetapkan dalam anggaran. Paralel nanti dengan proses pembahasan di DPR untuk merancang rancangan undang-undang baru. Nah, di sini dalam hal ini undang-undang itu adalah bentuk kekuatan dasar dalam konteks kebijakan politik yang kalau Kang Yayat lihat kan sebetulnya dari partai oposisi sendiri juga sempat menggaung-gaungkan untuk memindahkan ibu kota. Artinya proses pemindahan ibu kota di tataran politik akan lancar-lancar saja. Kelihatannya kalau dari gestur anggota Dewan tadi semuanya agak mendukung. Ini saya lihat gini ya. Kedua, Gerindra pernyataan bahwa sudah ada rencana juga usulan dari Gerindra untuk rencana pemindahan. Ini berarti ada hal yang positif dukungan secara politis. Kemudian juga kita ketahui koalisi. Asal jangan jadi proyek bancakan aja. Nah, itu saya pendapat. Jangan jadikan ini sebagai proyek bancakan. Ini bentuk komitmen bahwa pindah itu risikonya besar. Baik dari biaya, psikologis, secara ini dan sebagainya. Tapi juga kita juga harus berhadapan dengan sebuah tantangan. Kalau saya mengatakan lebih bagus kita tidak mempersoalkan masalahnya, tapi menjawab tantangannya. Jadi pindah ibu kota itu tantangannya apa? Membuat kota lebih bagus, kehidupan lebih bagus, ada tantangan masa depan. Jadi challenge yang diberikan adalah mari semua para perencana, pengambil kebijakan untuk membuat sesuatu yang lebih baik. Kan katanya 2020 udah mulai groundbreaking. Sementara katanya harus dibikin perpres dulu, nanti undang-undang nanti menyusul. Tetapi kan undang-undang ibu kota juga belum direvisi kan? Apakah ini bisa secepat itu Kang Yayat? Nah, ini by proses. Karena kalau menurut rancangan yang dibuat 5 tahun pertama ini, tahun 2019 itu adalah tahun konsolidasi dalam konteks penetapan kebijakan. 2020 tahun pematangan rencana itu, desainnya dimatangkan, pematangan teknisnya di mana di lapangan. Karena membangun kota itu tidak gampang, dia perlu kajian yang mendalam untuk daya dukung. Kira-kira kita akan harus menunggu berapa tahun lagi sampai groundbreaking? Kalau Presiden itu mengatakan tahun 2024 sudah pindah, berarti 2021, 2022, 2023 adalah pembangunan fisik. Jadi skenario itu 25 tahun. Jadi kalau apa yang dalam dialog nasional ketiga dinyatakan 2045 itu adalah saatnya fungsi maksimal dari sebuah ibu kota sudah berkembang secara menyeluruh. 2020 sudah harus jadi benar ya? 2020 ini mudah-mudahan komitmennya dijalankan, 2024 pindah sebagiannya, barulah nanti 5 tahun kedua, 5 tahun ketiga sampai 5 tahun keempat. Jadi 25 tahun rancangan pembangunan yang ditetapkan. Nah, ini kan membangun kota bertahap. Jadi awalnya itu mungkin fokus pada pengembangan pemindahan dari ASN dan pengembangan dari fisiknya. Kang Yayat, kalau kita
kita lihat kan 2014 sampai 2019 banyak juga ruas tol terbangun begitu ya. Apakah kemudian deskripsinya bisa kita ilustrasikan, ini membangun ibu kota berarti 4 tahun juga bisa nih. Seperti itu tidak? Kan memiliki kesulitan yang berbeda. Iya, memang begini. Dari pengalaman teknis kita akui lah, kita memang sudah sangat jago dalam arti membangun jalan tol cepat, pelabuhan cepat, bandara cepat. Nah, kemampuan BUMN kita juga sudah teruji ya kan. Kecepatan kerja Kementerian Teknis juga perlu diacungin jempol. Tapi bagaimana kematangan-kematangan ini dalam tataran implementasi? Ini wilayah, apakah nanti lokasinya di mana kan kita lihat. Konsepnya di wilayah yang hutan, bekas tambang, atau lokasi apapun. Kan yang paling penting adalah konsep kotanya apa. Karena Green City katanya. Green City atau Forest City. Nah, ini kan sudah menunjukkan bahwa ada upaya untuk mendorong konsep kota yang harmoni dengan alam sekitarnya. Nah, ini kan menuju sebuah konsepnya. Gitu ya? Kalau dengan sosial, menurut Kang Yayat, apakah ini akan ada tantangan tersendiri? Nah, ini yang menarik ini, yang sebetulnya belum tersentuh secara maksimal. Begini, sekarang ini kan sibuknya itu di pemerintahan pusat. Bagaimana dengan pemberdayaan di tingkat daerah? Nah, kita berharap pemerintah itu sekarang sedang sibuk secara teknis kebijakan politik keuangannya di Jakarta. Bagaimana dengan daerah yang akan ditetapkan? Kematangan pemerintah daerah pun perlu didorong di sini. Misalnya contoh, bagaimana nanti sesudah ditetapkan pemerintah daerah setempat menyiapkan sumber daya manusia untuk mendukung percepatan pembangunan itu. Kedua, membangun infrastruktur pendukungnya supaya kota itu bisa selaras dengan kan kondisi katanya sudah ada jalan tol tuh ke Balikpapan Samarinda kan memang dekat-dekat situ katanya kan. Nah itu kan sebetulnya sudah ada. Nah sosial ini saya sempat baca ada sedikit protes ini dan itu soal dari kan katanya berpotensi menimbulkan konflik sosial. Apakah ini juga perlu diantisipasi dan dilakukan riset sejak awal? Saya kira nanti di tingkat daerah perlu ada dibentuk suatu lembaga atau badan yang memang bisa memfasilitasi semua persoalan sosial ini. Karena yang paling menarik adalah ASN yang pindah ini kan, mohon maaf ya, menengah ke atas baru, kemudian dengan gaya hidup mungkin Jakarta dan sebagainya. Nah, bagaimana nanti kalau mereka ke daerah? Di daerah pun harus ada upaya percepatan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Presiden menyatakan tahun 5 tahun ke depan adalah SDM. Kita tantang di daerah bagaimana SDM daerah mampu mengimbangi. Minimal mereka bisa ikut berkontribusi. Pengembangan usaha, jangan sampai semuanya dari Jakarta, apa-apa dari Jakarta. Beri kesempatan teman-teman daerah pun mematangkan rencananya, sehingga begitu ketemu antara rencana pusat dengan rencana daerah bisa disinergikan. Kemudian di daerah masukkan rencana mereka dalam RPJM-nya, RKP-nya. Jadi sejak sekarang kalau misalnya nanti dikatakan di lokasi ini, tetapkan sedalam RKP daerah. Supaya apa? Ada sinergi. Dan kita minta para perencana yang dari pusat ini segera bekerja sama dengan di daerah untuk mengakselerasikan. Supaya jadi jangan sampai seakan-akan orang daerah sama-sama kesan, wah ini proyeknya pusat. Tapi kondisinya dilematis karena sampai saat ini juga kan belum secara terbuka, secara gamblang dinyatakan lokasi A. Kalau sudah dinyatakan kan langsung enak, langsung dilokalisir masalahnya segala macam. Tapi kalau bahasa sinyal udah kebaca ya, tapi saya kira terlepas dari itu persoalannya. Termasuk tadi baca doa itu udah sinyal banget ya. Sinyal banget, Pak JK juga senyum-senyum dari saya lihat ya kan. Nah di sini yang menjadi persoalan terlepas dari mana lokasi yang ditetapkan ya kan. Yang paling penting adalah sinergikan rencana dari pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kedua, pemerintah daerah yang menjadi lokasi yang ditetapkan juga harus punya kemampuan finansial kan. Supaya bisa tahu bagaimana ketika ada upaya untuk mensinergikan rencana misalnya tata ruang ibu kota baru dengan rencana tata ruang di daerah. Karena ada revisi tata ruang, akan ada revisi-revisi lain untuk mengikuti. Itu butuh berapa lama, Kang Yayat? Nah, di sini karena kan kalau kata dari Menteri ATR katanya kita sudah dalam proses itu. Karena kebanyakan juga lahan milik negara. Ini seberapa lama kalau mau ada revisi tata ruang dan begini, kita kan terlepas isi perpresnya itu apa? Apakah isi perpres itu melingkup juga untuk segera mensinergikan rencana tata ruang, mensinergikan rencana-rencana sektor-sektor yang akan segera melakukan kebijakan untuk mendukung rencana itu. Kalau misalnya bersifat paralel, saya kira 5 tahun pertama ini bisa dilakukan. Artinya 5 tahun pertama ini ya, maksud saya begini. Perencanaan master plan itu setahun misalnya yang harus dimatangkan. Kemudian pada tahun ke depan, tahun kedua 2021 itu eksekusi dalam teknisnya. Jadi harus ada tim percepatan namanya. Tim percepatan atau harus ada badan otorita. Nah, itu badan presiden. Di bawah presiden. Rencananya kan menurut
kebijakan yang akan dibuat, akan ada pembentukan badan otorita. Badan otorita itulah yang diberikan otoritas penuh untuk mulai mendesain, menetapkan, bahkan juga sampai mengeksekusi dan pengelolaan ibu kota negara yang baru. Kita kan punya pengalaman misalnya contoh dari Batam ya, badan otorita. Kemudian kita juga punya 10 destinasi wisata pun yang pengelolaannya oleh badan otorita. Jadi cara kerja yang cepat, kemudian langsung kepada tujuan dengan sasaran itu akan lebih memudahkan. Apalagi kalau badan otorita itu difasilitasi dengan dukungan anggaran dan teknis yang kuat. Oke, secara ekonomi ini juga belum selesai karena kan ini 466 triliun ini ya, antara 300 sampai 466 triliun kalau tidak salah. Ini juga skemanya ada dari BUMN, ada dari APBN dan juga kebanyakan juga dari swasta. Untuk pihak swasta nih, Kang Yayat, ini kan harus juga mengundang investor. Perlukah kemudian sesegera mungkin para investor ini dikabari di mana lokasinya, desainnya seperti ini, butuh dana berapa, dan butuh gedung apa saja misalnya? Nah, pertama begini, kalau ngelihat konsep master plan dengan urban design yang akan dikembangkan, itu ada skenario pembangunan kotanya. 5 tahun pertama itu adalah membangun fokus kepada fasilitas pemerintahannya. Kedua, mendukung ring satunya gitu ya. Ring satunya. Yang kedua kan mendukung upaya untuk meningkatkan kinerja pusat pemerintahan dengan fasilitas utilitas perkotaan. Misalnya untuk perumahannya, rumah sakitnya, pelayanan-pelayanan lainnya. Maka saya melihat untuk mensinergikan itu perlu ada kota utama di kawasan tersebut untuk mensinergikan upaya ini. Nah, baru dalam hal ini, sesudah matang rencananya, pemerintah harus menjabarkan tentang konsep kerjasama yang akan diberikan dengan pihak swasta. Maka skema KPBU itu kan ditawarkan, kerjasama pemerintah dan badan usaha. Nah, ini yang mungkin jadi perdebatan sekarang ini adalah satu misalnya, tentang rislah ya, tukar guling, yang dikatakan ada potensi 160 triliun dari aset pemerintah itu yang ada di Jakarta. Di Jakarta akan mungkin dikonversi dengan nah, pertanyaannya kan mana lokasi-lokasi atau bangunan-bangunan yang akan dikonversi. Ini juga harus jelas. Jadi tim itu bukan hanya bekerja pada persoalan fisiknya di lapangan, tapi bagaimana dengan persoalan aset negara, proses lelangnya, pola kerjasamanya. Jangan sampai ya katakan tadi, jangan sampai ini ada. Dan itu pun perlu waktu untuk assessment, perlu waktu untuk pendataan. Betul, pendataan dan satu persatu pun diaudit ya kan. Mana yang kira-kira memang bisa dikerjasamakan. Jadi kalau dari segala macam aspek itu Kang Yayat, butuh berapa tahun agar supaya kemudian peletakan batu pertama langsung bisa diproses, lalu kemudian juga groundbreaking bisa diproses, butuh berapa lama? Kalau konsep yang kita lihat butuh 10 tahun sampai 15 tahun, karena kan membangun kota itu bertahap. Tapi ini kan 2020 katanya harus groundbreaking. Nah, yang utama ini kelihatannya anggaran utama itu dari APBN. Nah, kita dengar dari Pak Menteri Bappenas mengatakan bahwa untuk pembangunan tahap pertama itu yang akan difasilitasi dengan menggunakan anggaran APBN. Otomatis kita akan hitung 46 triliun dari APBN akan digunakan untuk apa saja. Kan skenario dari 460 mungkin 10% dari APBN, sisanya dari dan kritiknya swasta. mungkin nanti akan ke arah dengan uang sejumlah triliun itu berapa yang balik modal nanti ke depannya gitu. Itu juga perlu perhitungan yang matang. Kalau konteksnya ini kota pemerintah, bukan kota swasta loh. Kalau konteks pemerintah adalah mendorong pelayanan, fungsinya pelayanan loh, bukan mengejar kepada profitnya. Tapi kalau swasta lain persoalannya. Kecuali kalau di luar dari wilayah pusat ibu kota negara itu bolehlah dikembangkan untuk pengembangan bisnisnya. Tapi ingat loh, ini kota pemerintah, tidak berbicara profit, tidak berbicara keuntungan, tidak berbicara bagaimana tapi bicara APBN yang kemudian mungkin alokasinya akan ada yang dikurangi dari pos lain. Iya, pos lain. Tapi yang paling penting adalah yang kita lakukan sekarang ini bagaimana mengurangi persoalan yang terjadi dengan kota utama Jakarta seperti kita tunggu apa langkah-langkah berikutnya dari pemerintah untuk menyiapkan ibu kota baru ini, karena ini sudah banyak juga yang penasaran dan menunggu. Iya, betul, menunggu. Baik Kang Yayat, terima kasih telah mengulas bersama kami di Metro Pagi Prime Time.